mensyukuri, jalani. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang benar nih, gimana sih caranya? Kadang-kadang kita bingung ya, gimana sih caranya mau dapetin nilai-nilai yang benar? Kalau pingin tahu gimana caranya mendapatkan nilai-nilai yang benar, saksikan terus New Life setiap hari Jumat hanya di Batam TV. Dan di samping itu, New Life juga punya komunitas. Karena dulunya, jujur saja, New Life tuh dulunya adalah kumpulan dari orang-orang yang isinya suka berandai-andai. andai saja gitu loh. Tapi setiap kami akhirnya bisa memperoleh perubahan hidup dan memperoleh kehidupan yang baru. Dan sebenarnya kami ingin sekali, New Life ingin sekali untuk mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung nih bersama-sama dengan New Life gitu. Dan semua layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Iya. Jadi kita bisa belajar nilai-nilai di sana, kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Benar. Iya. Ya, ingatkan pemirsa dulu. Pemirsa, malam hari ini kami mengangkat tema andai saja. Mungkin Anda sedang memiliki permasalahan dalam kehidupan Anda bisa cerita, Anda bisa bertanya kepada narasumber kami pada malam hari ini, kepada Ibu Yeni atau kepada Ibu Dita dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Tadi ngomong tentang penyesalan. Nah, ini gimana sih untuk mengatasi supaya tidak menyesal, atau bisa nggak orang itu nggak menyesal? Ya, sebenarnya sebagai manusia normal ya, secara wajar tentu saja reaksi yang kita timbulkan ketika kita menyadari bahwa kita telah mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan kita, tentu secara wajar kita akan mengalami penyesalan itu. Namun bagaimana caranya supaya penyesalan itu tidak berlarut-larut, melainkan justru menjadi semacam satu dorongan bagi kita untuk berbuat yang lebih baik gitu ya, menjadi sesuatu yang positif dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang membangun dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya harus dicari, seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus belajar menjadikan setiap peristiwa kegagalan di masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran. Begitu, pelajaran. Kemudian kita juga harus belajar mengakui bahwa kita telah melakukan hal yang salah di masa lalu. Kita telah melakukan hal yang salah, kita belajar minta ampun sama Tuhan, dan kita juga belajar untuk minta maaf sama orang-orang yang mungkin pernah kita bikin tersinggung begitu ya, karena keputusan salah yang telah kita ambil di masa lalu. Ada orang-orang yang salah, yang sepertinya salah hadir dalam kehidupan kita. Betul sekali. Kemudian kita juga harus belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat dirubah. Seperti tadi misalnya, Anda merasa, aduh seandainya saja rambutku begini, seandainya saja kulitku seperti ini. Kalau kita mau jujur, rambut ini kan bawaan dari lahir ya, kulit juga bawaan dari lahir gitu. Kita mau berusaha bagaimanapun, kita tidak punya kuasa sebetulnya untuk merubahnya. Dan sifat manusia itu selalu tidak puas. Yang rambutnya lurus mau dikeriting, yang rambutnya keriting pengen lurus. Seperti itu. Yang kulitnya hitam pengen jadi putih. Benar. Yang kulitnya putih gimana caranya berjemur supaya kulitnya jadi hitam gitu. Jadi sebenarnya kecantikan itu bukan apa yang menurut orang cantik. Seringkali orang beranggapan bahwa oh kamu itu cantik jika kamu mirip dengan apa yang ada di iklan, tayangan iklan TV, artis misalnya, atau bintang iklan begitu ya. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Karena apa? Tuhan menciptakan setiap manusia sebenarnya secara spesial, secara sempurna gitu loh. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya produk yang gagal. Oh, untuk yang ini saya menciptakan yang bagus gitu. Kemudian untuk yang si B misalnya saya menciptakan ini nggak usah terlalu bagus misalnya. Kemudian dirancangkan sebagai produk yang gagal. Enggak gitu loh. Hidup setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi belajarlah untuk menerima hal-hal yang memang tidak dapat dirubah. Sebenarnya Tuhan bisa kok menjadikan rambut Anda misalnya lurus gitu ya seperti orang lain. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjadikan itu? Karena memang Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda adalah dengan rambut seperti saat ini. Lagian kalau kita pikir perbedaan itu sebenarnya indah ya. Betul sekali. Coba bayangkan kalau di dunia ini semuanya sama semua. Kayak rambut bintang iklan gitu semuanya. Kan bingung dong bedainnya ini yang mana, ya kan? Tuhan itu benar-benar sempurna karyanya. Betul. Dan Dia menciptakan setiap kita begitu unik ya, begitu unik, nggak ada
nggak ada samaannya. Bahkan kalau mau dilihat sidik jari aja dari segitu banyaknya orang nggak ada satupun yang sama, betapa luar biasanya gitu. Jadi dan kalau memang dia menciptakan setiap orang dengan berbeda-beda, itu karena memang dia punya tujuan yang berbeda-beda atas setiap orang itu. Seperti itu. Lalu apa dong yang harus saya lakukan supaya tidak menyesali keadaan gitu ya? Atau berandai-andai mungkin. Iya, supaya tidak berandai-andai lagi, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Betul sekali. Kadang pola pikir kita yang merasa bahwa aduh, kamu itu udah salah jalan, kamu tuh udah nggak punya pengharapan, ya. Tetapi malam hari ini pemirsa, percayalah, setiap masa lalu kita itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Jadi terimalah masa lalu, ya. Terima. Pertama kita terima masa lalu, kita berdamai dengan masa lalu, kita bertindaklah hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar dari masa lalu. Ya, dan belajar juga punya pola pikir yang benar terhadap Tuhan gitu ya. Karena kita berpikir, oh Tuhan nggak adil nih, kok Tuhan menciptakan saya seperti gini sih, kok saya tidak diciptakan seperti orang lain sih. Padahal sebenarnya setiap kita, balik lagi seperti tadi, setiap kita diciptakan dengan keunikan yang berbeda-beda, setiap kita sebenarnya diciptakan dengan begitu banyak kelebihan sebenarnya. Tapi seringkali kita justru berfokus pada kelemahan dan kekurangan kita, sehingga karena kita berfokus pada kelemahan dan kekurangan kita, pada akhirnya membuat kita salah menilai Tuhan gitu loh. Kita pikir Tuhan nggak adil. Padahal sebenarnya begitu banyak hal kelebihan yang kita miliki di dalam kehidupan ini yang bisa kita gali gitu loh. Dan kalau kita menyadari potensi yang begitu luar biasa yang ada di dalam kehidupan setiap kita tidak akan mungkin bisa berlarut-larut di dalam penyesalan itu sebetulnya. Ini mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah, mungkin bertanya seperti ini, kenapa sih aku kok dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kadang kenapa aku kok dianaktirikan sama keluargaku? Nah itu gimana itu seperti itu? Ya, yang punya pengalaman dianaktirikan, masalah yang di sini. Ya silakan. Kita tidak bisa, yang tadi Bu Dita sampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Betul ya. sekali. Kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita harus lahir. Kita bisa lahir, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih di suku mana kita dilahirkan, ya. Kita nggak bisa pilih. Jadi ya kita harus terima apa yang tidak bisa kita rubah, sesuatu yang kita tidak bisa kita rubah. Dan coba pikir begini, menurut survei ada yang mengatakan bahwa ada di luar sana yang ingin seperti kita. Ada satu, misalnya kita pribadi, saya, Yeni, ada di luar sana yang ingin seperti Yeni. Seperti itu, kita harus pikir bahwa hidup kita ini diciptakan begitu unik dan begitu berharga. Jadi kita fokuslah kepada kelebihan-kelebihan kita. Apa yang menjadi talenta kita, ya kita gali dan kita terus belajar untuk meningkatkannya itu. Jadi jangan fokus dari kelemahan kita. Oke, masa lalu kita nggak bagus. Saya dilahirkan dari keluarga miskin. Pemirsa, banyak sekali orang-orang yang dilahirkan dari keluarga miskin. Dia bisa menjadi motivator. Dia bisa merubah masa depannya dengan satu keputusan. Hari ini dia bertindak, dia bermimpi dan bertindak untuk masa depannya untuk lebih baik. Iya, mungkin banyak sekali ya tokoh-tokoh yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Seperti misalnya Soichiro Honda, dulunya adalah anak dari seorang pembantu rumah tangga kalau nggak salah saya. Jadi kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia punya mimpi yang begitu luar biasa. Dan dia tidak hanya berhenti pada mimpinya saja, tetapi dia juga memang mengambil sebuah tindakan, dan pada akhirnya saat ini tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak pernah mendengar nama Honda gitu ya. Honda sudah begitu terkenal di mana-mana. Bahkan dipakai ya. Ya, sepatunya merek Honda kan? Itu Bata kali. Iya. Kemudian banyak lagi saya juga pernah baca Bu Dita itu ada seorang gadis kecil ya bernama Helen Keller. Dia sejak kecil dia itu sudah dilahirkan cacat. Cacatnya nggak tanggung-tanggung Bu Dita. Dia buta, buta nggak bisa melihat, tuli, bisu lagi. Coba bayangkan kalau menjadi dia, menjadi seorang Helen Keller akan aduh saya nggak punya pengharapan. Tetapi di buku itu ditulis bahwa dia menjadi motivasi
menjadi motivator bagi orang-orang yang normal, bukan hanya yang cacat udah pasti, tapi dia menjadi motivator bagi orang normal. Dia katakan bahwa jangan pernah menyerah akan kehidupan ini, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Dia saja yang punya keterbatasan, dia tidak secara fisik dia tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Dan dia juga luar biasanya dia menjadi dosen yang bukan dosen di universitas yang kecil, tapi universitas yang terkenal untuk orang-orang yang normal, bukan orang-orang yang mengalami tunadaksa seperti yang dia alami begitu ya. Luar biasa sekali. Kalau nggak salah pun saya pernah baca dia juga dapat penghargaan dari presiden. Betul sekali. Iya. Kisah hidupnya menggugah begitu banyak orang sehingga memang benar-benar orang dibuat takjub begitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat kehidupan orang lain yang memiliki keterbatasan yang secara fisik sepertinya kok mustahil sekali untuk punya harapan, tetapi ternyata dia bisa mencengangkan begitu banyak orang, ternyata dia bisa merubah keadaannya yang begitu terbatas justru untuk menjadi semangat bagi orang lain. Kenapa kita tidak bisa gitu? Yang notabene kita memiliki normalnya. Iya, kelengkapan dari segi fisik gitu. Hanya mungkin kelemahan-kelemahan yang kita alami adalah mungkin kita minder, kita malu gitu ya, atau kita mengalami luka-luka di masa lalu. Ini sebenarnya problem-problem seperti ini adalah problem-problem yang sebenarnya bisa untuk diatasi kalau saja kita mau mengambil keputusan atau bereaksi dengan benar pada hari ini. Seperti itu. Kalau misalnya ingin melupakan masa lalu bisa nggak? Kan justru malah diingat terus, kan pengen lupain masa lalu yang suram-suram tapi yang ada malah ingat terus kayak gitu. Gimana sih caranya? Kalau kita belajar untuk melupakan, kita sekuat tenaga untuk melupakan, itu malah akan ingat, Ana.